Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Izati dari jurusan Manajemen Sektor Publik ingin membahas tentang modul ketiga yang berjudul pengambilan keputusan dengan menggunakan berpikir sistematis. Oke, ini sih. Baik, di sini dijelasin bahwa berpikir sistematis merupakan kemampuan untuk memproses informasi, menganalisis masalah, dan mengambil keputusan dengan metode yang terstruktur, logis, dan terorganisir. Di sini ada pendapat dari ilmuwan. Menurut Peter Senge menjelaskan bahwa konsep berpikir sistematis dalam konteks organisasi dan manajemen ialah kemampuan untuk melihat keseluruhan sistem, mengidentifikasi pola-pola dan hubungan di dalamnya, dan memahami dampak keputusan di satu area terhadap seluruh sistem. Dan yang kedua, beberapa aspek umum dari berpikir sistematis. Yang pertama ada pendekatan terstruktur. Artinya, berpikir sistematis melibatkan penggunaan metode atau pendekatan yang terstruktur dan terorganisir dalam memecahkan masalah. Dan yang kedua, analisis informasi. Hal ini mencakup pengumpulan dan analisis informasi yang relevan dengan masalah atau situasi yang sedang dihadapi. Yang ketiga, pertimbangan alternatif. Artinya, berpikir sistematis melibatkan pertimbangan berbagai alternatif atau solusi yang mungkin untuk masalah yang dihadapi. Dan yang keempat, logika dan rasionalitas. Artinya, berpikir sistematis didasarkan pada logika, rasionalitas, dan bukti yang tersedia. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Dalam beberapa situasi, berpikir sistematis dapat melibatkan kolaborasi dengan orang lain untuk memecahkan sebuah masalah atau mengambil keputusan bersama. Selanjutnya, berpikir sistematis dalam pengambilan keputusan. Berpikir sistematis membantu dalam meminimalkan pengambilan keputusan yang impulsif atau terlalu subjektif. Hal ini memungkinkan untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi, lebih akurat, dan lebih sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Peran berpikir sistematis dalam pengambilan keputusan individu. Berpikir sistematis memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan individu. Ini membantu seseorang membuat keputusan yang lebih baik, lebih terinformasi, dan lebih rasional. Kunci berpikir sistematis dalam pengambilan keputusan individu yaitu analisis yang mendalam, pemahaman yang lebih baik, ketiga, keputusan yang terinformasi. Peran berpikir sistematis dalam pengambilan keputusan kelompok. Berpikir sistematis memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan kelompok. Ketika kelompok bekerja sama untuk mencapai sesuatu tujuan atau menghadapi masalah bersama, berpikir sistematis dapat membantu memastikan bahwa proses pengambilan keputusan berjalan efisien dan efektif. Beberapa peran kunci berpikir sistematis dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang pertama, pengambilan keputusan yang adil. Berpikir sistematis membantu dalam memastikan bahwa pengambilan keputusan berkelompok adalah proses yang adil. Yang kedua, evaluasi dan pembelajaran. Berpikir sistematis juga melibatkan evaluasi hasil keputusan. Yang ketiga, keputusan yang lebih bertanggung jawab. Dengan berpikir sistematis, anggota kelompok merasa lebih bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil bersama-sama. Dan yang terakhir, identifikasi tujuan bersama. Dalam berpikir sistematis, kelompok dapat bersama-sama mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Peran berpikir sistematis dalam pengambilan keputusan organisasi. Berpikir sistematis memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam organisasi. Ini membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif. Beberapa cara bagaimana berpikir sistematis dapat berperan dalam pengambilan keputusan di suatu organisasi. Yang pertama, meminimalkan risiko.
Berpikir sistematis membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dengan lebih baik. Yang kedua, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dalam organisasi yang menerapkan berpikir sistematis, proses pengambilan keputusan seringkali lebih transparan. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan kelompok yang terkoordinasi. Organisasi yang berpikir sistematis mendorong pengambilan keputusan yang terkoordinasi di antara anggota tim atau departemen yang berbeda. Kesimpulannya, dari materi ini ialah berpikir sistematis bukanlah proses yang selalu identik dengan keputusan yang lambat atau kompleks. Sebaliknya, ia membantu organisasi atau individu untuk mengambil keputusan yang lebih tepat waktu dan efisien, terutama ketika diterapkan dengan baik. Ini adalah alat yang berharga dalam menghadapi tantangan dan kesempatan dalam dunia bisnis, atau pemerintahan, atau organisasi, atau kelompok, atau individu. Ini tuh sangat penting karena kita bisa mengambil keputusan dengan lebih baik, dengan lebih matang. Baik, sekian penjelasan materi dari modul ketiga yang dibawakan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.